perintah untuk dilaksanakan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah itu beban. Beban enggak perintah? Halo? Bapak Ibu, beban enggak perintah? Beban. Larangan itu beban apa enggak? Beban. Untuk memikul beban perlu energi. Saya ulang, untuk memikul beban perlu energi. Dan energi memikul beban ketaatan atau larangan dari sebuah maksiat, energi yang dibutuhkan untuk itu namanya iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mempersiapkan energi iman, karena tanpa energi iman sangat sulit melakukan ketaatan. Tanpa energi iman sangat sulit meninggalkan larangan. Dan energi iman ini yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, walaupun secara fisik mungkin dia tidak begitu kuat. Rabi' Ibn al-Haytham, salafun as-salih, namanya Rabi' Ibn al-Haytham, stroke kakinya, badannya stroke separuh. Bapak Ibu sekalian, dia berangkat ke masjid. Jadi dia panggil muridnya 2 orang. Dia bilang, bawa saya ke masjid. Waktu itu zuhur. Yang satu megang dari kanan, satu megang dari kiri. Terseret kaki kirinya karena dia stroke. Sambil berjalan ke masjid, muridnya tadi berbisik kepada Rabi' Ibn al-Haytham, guru, mengapalah guru harus berangkat ke masjid? Bukankah Allah memberikan kemudahan kepada guru untuk tidak berangkat ke masjid? Di rumah sajalah guru, kata muridnya kepada Rabi' Ibn al-Haytham. Bapak Ibu sekalian, apa jawab Rabi' Ibn al-Haytham? Katanya kepada muridnya, tapi nak, aku mendengar panggilan Allah. Aku mendengar panggilan Allah. Ada orang yang sehat, secara fisik dia sehat, tidak ada kurangnya, bahkan tiap hari kerjanya kerja berat. Katakan setiap hari kerjanya manggul semen. Karena ada apa? Saya pernah melihat di sana itu, sekali datang semen itu 1 tronton. Sekali datang semen itu 1 tronton. Ada tukang panggulnya. Satu semen itu berapa kilo itu? 40. Ya kan? 1 tronton itu cuma berapa orang saja yang mikulnya. Sore atau habis kerjaan itu dia pulang malam, dia tidur. Nyenyak tidurnya. Pagi atau subuh datang panggilan, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Tak kuat dia mengangkatkan selimutnya. Kira-kira ada 40 kilo selimutnya. Bawalah orang ini ke dokter, suruh dokter periksa. Dokter akan periksa, ini sehat, orang tidak ada masalah ya. Bawa kembali orang, kata dokter. Tapi kenapa dia nggak bisa memenuhi panggilan itu? Ibu, energi fisiknya ada, tapi energi imannya tidak ada. Artinya modal utama melakukan ketaatan adalah energi iman, tenaga iman, bukan tenaga fisik. Tenaga fisik itu mungkin saja orang punya tenaga fisik, tapi tak sanggup melakukan ketaatan. Itu sebabnya yang dipanggil energi iman. Kadang-kadang ada orang tua, mohon maaf, orang tua kita berangkat, penglihatannya tidak, tapi sampai ke masjid. Ada orang sehat, tidak sampai. Kenapa? Ada energi yang tidak dimiliki mereka. Secara fisik mereka sehat, tapi mereka tidak memiliki energi iman. Itu sebabnya Allah memanggil iman. Karena setelah iman, kata Ibnu Abbas, perintah atau larangan. Melaksanakan perintah dibutuhkan energi iman, meninggalkan larangan juga diperlukan energi iman. Sama seperti puasa juga. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil amanu, siapkan energi imanmu. Karena setelah ini, setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti perintah, kalau nggak perintah larang. Begitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam,
Siapkan imanmu. Baru Allah bilang, sudah siap imanmu? Sudah ya Allah. Ini ada kewajiban puasa untuk. Kalau energi imannya kuat, dia akan mampu melakukannya seberat apapun, seperti Rabi Ibnul Haytham tadi, atau seperti kisah mungkin yang pernah saya sampaikan, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, Bapak Ibu, lebih umurnya dari 90 tahun. Datang panggilan jihad di Madinah, jihadnya ke Turki, Istanbul. Kata anak-anaknya kepadanya, ayah sudah perang pada masa Rasul. Ayah sudah berperang bersama Abu Bakar. Ayah sudah berperang bersama Umar. Ayah sudah berperang bersama Utsman. Ayah sudah berperang bersama Ali, hingga semua mereka meninggal. Sekarang izinkan kami ayah berperang atas nama ayah, berjuang untuk agama ini, menggantikan ayah. Ayah tidak layak lagi, ayah sudah tua, sudah rentah. Tinggallah ayah di sini. Karena perjalanan Madinah Istanbul itu bukan yang mudah. Naik kuda, naik unta. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Katanya kepada anaknya, tapi nak, aku mendengar Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Aku dengar pesan itu. Allah menyuruh aku berangkatlah. Ringan atau berat, Allah suruh aku berangkat, nak. Karena itu kalau aku memberatkan kalian, kata Abu Ayyub Al-Ansari, ikatkan aku di kudaku. Biarkan kuda itu mengikuti kalian. Tapi aku tidak ingin tertinggal dari jihad ini. Apa sih yang bicara di situ? Secara fisik sangat tidak layak dia berangkat. Secara fisik dia tidak memungkinkan untuk berangkat. Tapi panggilan iman, ketika Allah memanggil infiru khifafa wa thiqala, berangkat dalam keadaan ringan atau berat, disambut dari panggilan iman yang kuat, dia tidak punya alasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak panggilan itu, dan dia berangkat. Itu sebabnya ibu bapak sekalian, selalu sekali Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena setelah itu diperlukan kekuatan iman melaksanakannya, bukan kekuatan fisik. Karena banyak orang yang secara fisik kuat, tapi tidak mampu melakukan ketaatan, karena dia kehilangan energi imannya. Dalam ayat ini, surah Ali Imran ayat 200 ini, Allah berpesan kepada kita, hai orang yang beriman. Apa yang Allah minta? Tadi kan saya katakan, setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau halo, masih bersama saya? Atau sudah pindah alam mimpi? Ya. Larangan atau perintah? Di sini kita lihat isbiru, bersabarlah kamu. Kemarin kita sudah jelaskan, sabar itu adalah menahan keinginan hati untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menahan keinginan hati untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sini Ustaz. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, tinggal sebelah. Menahan keinginan hati untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kamu. Sabar itu terbagi 3 kemarin sudah kita jelaskan. Nanti habis ini kita baca kisah. Baca kisah enak, baca cerita. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Yang ketiga, sabar terhadap maksiat. Sabar dalam ketaatan, mengerjakan ibadah dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ketika kita melakukan ketaatan, perlu kesabaran. Menyesuaikan ketaatan itu dengan cara yang disukai Allah. Mengerjakan ketaatan itu dengan cara yang dicintai Allah. Bagaimana cara yang dicintai Allah dalam ketaatan? Itulah sabar dalam ketaatan. Dibutuhkan kesabaran, sebab nafsu kita ini ingin bermalas-malasan. Nafsu kita ini tidak ingin lelah. Nafsu kita nggak mau capek. Nafsu kita nggak mau sulit, betul?
Iya. Oh, makasih, barakallahu fiik. Karena itu ibu bapak sekalian, seperti yang saya katakan tadi, ketaatan itu adalah beban. Betul? Didorong untuk melakukannya, yang mendorongnya adalah iman. Mari perhatikan, yang mendorongnya adalah agar dia tetap berjalan, maka dibutuhkan kesabaran. Bisa dipahami? Iman adalah energinya, yang mengendalikannya. Kalau ibarat mobil, penggeraknya adalah mesin. Minyak itu energinya supaya dia bisa bergerak. Sedang. Tapi supaya dia terarah, tetap dalam rel yang diinginkan Allah, maka dibutuhkan sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Karena dalam tubuh kita ini ada yang terus menarik kita pada maksiat. Ada dua hal. Pertama syaitan. Yang pertama, satu lagi, nah, itu sebabnya Ramadan di hadis dijelaskan, ya, wasufidati syayatin. Setan dibelenggu. Loh, kok masih ada orang bikin maksiat? Nafsunya. Karena setan itu sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Al-Quran menjelaskan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Ibrahim ayat 22. Nanti kita di akhirat akan protes. Protes kepada Allah. Protesnya menyalahkan bahwa kita bikin maksiat itu karena syaitan. Ya Allah, saya ini begini nih karena syaitan ya Allah. Ya Allah, dulu saya tak mau tapi syaitan ya Allah. Masing-masing kita bilang syaitan ya Allah, syaitan ya Allah. Ya, kadang-kadang di rumah ada juga orang tua marah sama anaknya, memang kau anak setan. Ya. Bapaknya yang bilang pada dia setan, ya orang dia omaknya. Hati-hati bu, kadang-kadang marah sama anak itu. Enggak kita jaga sikap kita. Ini ya, marah itu. Memang anak setan kau. Mama setannya siapa mak? Ada dua yang menarik kita kepada kemaksiatan. Syaitan. Tapi syaitan ini kata Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Maka di akhirat nanti kita protes kepada Allah, ya Allah, setan yang bikin saya maksiat. Dipanggil Allah setan, karena pengadilan yang paling adil di sisi Allah, tidak boleh ada yang terdakwa tapi tidak diminta